Saudara, hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang simple, tapi ini menjadi pengingat buat kita, untuk mengingatkan kita. Saudara, ada sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Kita buka sama-sama di Mazmur 118, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 118, ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Saudara, pemazmur ini begitu confidence akan sebuah kenyataan bahwa Tuhan ada di pihaknya. Kita baca ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Saudara, pemazmur ini dia begitu confidence ngomong bahwa Tuhan di pihakku. Pemazmur ini punya kesaksian bahwa Tuhan itu ada di pihaknya. Dan ada sebuah kebenaran yang luar biasa, kalau Tuhan itu di pihak kita, saudara, siapa akan jadi lawan kita? Dengan kata lain, kalau Tuhan itu berpihak dalam kehidupan kita, kemenangan itu sudah terjamin, katakan amin. Nah, yang kita butuhkan adalah bukan sekedar Tuhan itu ada dalam hidup kita, atau Tuhan itu menyertai hidup kita, karena Tuhan itu bisa loh, ada dalam hidup kita, menyertai hidup kita, tetapi Tuhan itu nggak bisa ngapa-ngapain, atau nggak bisa berpihak kepada kita. Jadi dia itu ada, tapi dia pasif. Yang Tuhan mau adalah, Tuhan itu menyertai kita dan berpihak kepada kita. Katakan amin. Saudara, kalau Tuhan itu ada di pihak kita, apa sih efeknya? Saudara, saya pengen Anda coba flashback dulu di Perjanjian Lama. Ada 3 contoh yang saya mau hari ini sampaikan. Saudara, ingat gak Gideon? Saudara, musuhnya Gideon yang dia mau ajak perang itu puluhan ribu, saudara. Tapi ternyata Tuhan ngomong dari 22 ribu atau berapa, dipangkas lagi jadi 10 ribu. Itu masih kebanyakan. Disaring lagi, jadi tinggal 300. Jadi Gideon itu disuruh Tuhan pergi berperang lawan musuh yang jumlahnya itu secara logika dan nalar itu sudah nggak berimbang. Gideon cuman bawa 300 orang, cuman berbekal buyung dan obor, bisa mengalahkan berlaksa-laksa musuh, itu sudah nggak mungkin. Jadi musuhnya Gideon itu sudah secara logika mustahil dikalahkan. Tapi kenapa ya Gideon cuma dengan 300 orang kok bisa menang? Simple jawabannya, Tuhan di pihak Gideon. Coba saudara, kisahnya Daud. Goliat itu 40 hari, kalau ini film gitu ya, dengan didramatisir, saudara, hari pertama Goliat keluar, ya mengejek, sudah kita nggak usah bertempur secara tawuran begitu ya. Kita 1 lawan 1 aja. Ya, siapa jagoanmu? Ayo lawan aku 1 persatu. Siapa yang menang? Dialah yang memenangkan pertempuran. Tiap hari 40 hari, saudara, tiap hari Goliat itu menghina, mengintimidasi, merendahkan barisan tentara Israel. Dan kenyataannya memang semua tentara itu ketakutan. Nggak ada satupun orang yang berani. Karena Goliat itu di mata mereka mustahil bisa dikalahkan. Goliat itu sudah petarung dari muda, dan Goliat itu orang raksasa. Gak mungkin ini dikalahkan. Bahkan sampai pahlawan perang Raja Saul pun gak berani lawan Goliat. 40 hari gak ada satupun yang berani acungkan tangan untuk lawan Goliat. Tiba-tiba muncul Daud. Ya, begitu Daud muncul, ceritanya endingnya itu gak langsung anti klimaks. Kirainnya nanti pertarungannya bagaimana begitu ya.
Ya biasanya kalau film kungfu, kalau lawan musuh terakhir itu biasanya kan 10 menit. Ya 10 menit pertarungannya itu wah bagaimana, ya biasanya kalau pemeran utamanya itu kalah-kalah dulu gitu ya. Lalu bangkit lagi, lalu menang bagaimana, lalu bagaimana. Ini tiba-tiba Daud muncul, cuman ngumban batu, roboh, loh kok cuman gini. Langsung ceritanya itu anti klimaks saudara. Itu kalau dibikin film, loh kok endingnya cuman gini tok. Gitu ya. Secara logika, mustahil Goliat itu bisa dikalahkan. Nggak mungkin Goliat itu bisa dikalahkan. Tapi kenapa Goliat bisa dikalahkan dengan mudah? Sederhana jawabannya, Tuhan di pihak Daud. Satu contoh lagi ya. Bangsa Israel diperbudak ratusan tahun, lalu keluar masuk ke padang gurun, dan ada satu momen di mana mereka harus nyebrang masuk ke tanah Kanaan. Dan gak tanggung-tanggung, kota pertama itu adalah kota megapolitan namanya Yeriko. Temboknya itu lapisan pertama 4 meter. Lalu ada rongga, lalu ada tembok lagi, lapisan kedua itu juga 4 meter. Tembok 4 meter itu segini loh saudara, dari sono ke sini. Ya, itu benteng yang mustahil bisa ditembus. Belum lagi mereka itu punya peralatan perang, ya kereta-kereta besinya, ya dan pasukan pemanahnya atau prajurit-prajuritnya itu sudah standby semua. Sedangkan bangsa Israel mereka ini adalah orang-orang yang baru aja diperbudak dan mereka masuk di padang gurun. Mereka nggak pernah latihan militer dan mereka nggak pernah berperang. Jadi secara logika mustahil kota Yeriko itu bisa roboh. Mustahil Yeriko itu bisa diduduki, itu sudah mustahil. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, dramatis sekali. Ya muter-muter, nggak boleh ngomong 6 hari itu pokoknya muter-muter nggak boleh ngomong. Hari ke-7 muter 7 kali nggak boleh ngomong. Tapi nanti kalau ada bunyi sangkakala berbunyi mereka disuruh teriak. Dan mereka teriak gitu ya, berseru, bersorak gitu ya. Tiba-tiba gempa bumi, tembok 2 lapis itu bisa roboh. Dan singkat cerita kota Yeriko bisa diduduki. Coba secara logika mustahil tembok itu bisa roboh. Tapi kenapa kok Yeriko bisa diduduki? Sederhana. Jawabannya adalah Tuhan di pihak bangsa Israel. Jadi saudara ada janji yang luar biasa. Kalau Tuhan itu di pihak kita, saudara sebetulnya nggak peduli masalah seberat apapun, persoalan seberat apapun, tantangan sebesar apapun, kemustahilan sehebat apapun di depan kita, kalau Tuhan itu di pihak kita, hidupmu gak bakal hancur. Katakan amin. Kita pasti terjamin kemenangannya. Nah pertanyaannya begini, apakah Tuhan selalu di pihak kita? Kita sih beriman Tuhan selalu di pihak kita. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan itu selalu di pihak kita? Coba kita baca satu ayat ya. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Perhatikan ayat ini dimulai dengan kata-kata jika. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Berarti kalau jika itu bisa iya, bisa enggak. Jadi kalau jika itu artinya bisa iya, bisa tidak. Jadi Tuhan itu menyertai kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi untuk keberpihakan Tuhan atas hidup kita, itu ternyata jika bisa iya dan bisa tidak. Saudara, nah kapan sekarang
Tuhan itu nggak berpihak atau tidak di pihak kita. Coba kita buka satu ayat. Saya akan bagikan 4. Ya, kapan Tuhan itu tidak ada di pihak kita? Coba kita buka Yosua 7, kita baca ayat 2 sampai 5. Yosua pasal yang ke-7 ayat 2 sampai 5. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke mana saudara? Ke kota yang namanya Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana, intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, Yosua, gak usah seluruh bangsa, gak usah full tim maksudnya gitu ya. Gak usah kirim seluruh prajurit. Jumlah orang Israel kemungkinan waktu itu 3-4 juta orang. Gitu ya. Biar hanya kira-kira kirim aja 2-3 ribu orang. Untuk pergi menggempur kota Ai itu. Jangan kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana, apa saudara? Cuman sedikit. Ini kota kecil, gak kayak kota Yeriko, megapolitan. Gitu ya. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi, perhatikan, mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari pintu gerbang kota, dari depan pintu gerbang kota sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Saudara, kapan Tuhan tidak di pihak kita? Jawabannya adalah ketika kita hidup di luar kehendak Tuhan. Ya, ayat yang baru kita baca, coba Anda balik lagi ke ayat pertama. Apa yang menyebabkan bangsa Israel kalah? Coba lihat ayat pertama, Yosua 7 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi bangsa Israel itu baru saja masuk ke kota Yeriko, mengalahkan kota Yeriko dengan mudah sekali. Bahkan tanpa ada pertempuran yang berarti. Kalau saya mau katakan bahkan mungkin hampir nggak mengacungkan pedang sedikit pun. Kota terkuat di Kanaan, Yeriko, roboh gitu aja dan diduduki gitu aja. Nah lalu Yosua itu memerintahkan, coba intai kota sebelah. Kota seberang ini kota selanjutnya yang akan kita kalahkan. Ternyata kota itu waktu diintai mereka pulang ngomong sama Yosua. Para pengintai itu. Yosua, ini kota kecil. Penduduknya juga sedikit. Kita nggak usah full tim. Cuman kirim 2-3 ribu orang aja. Ya untuk menggempur Ai. Ya kalau Yeriko yang segede itu, sekokoh itu kita menang. Ini mah kecil. Mereka udah percaya diri, saudara. Dan waktu mereka gempur, ternyata mereka kalah. Mereka dipukul kalah oleh kota Ai. Lalu mereka awalnya percaya diri, langsung tawar hati. Lalu Yosua tanya, kenapa? Ternyata Tuhan itu sudah kasih perintah, saudara. Ya, waktu menumpas Yeriko dan sebagainya, ya semuanya itu ditumpas habis, barang-barang dibakar habis. Ya, binatang-binatang semua jangan ada yang diambil, emas-emasnya dan sebagainya ditumpas habis. Ternyata ada satu orang dari suku Yehuda namanya Akan. Lihat, waduh sayang ini emas. Gitu ya, disimpanlah. Dan itulah yang menyebabkan bangsa Israel bahkan gak bisa mengalahkan kota yang kecil atau kota yang sedikit penduduknya. Kenapa bangsa Israel kalah? Sederhana. Tuhan tidak di pihak Israel. Bapak Ibu, coba lihat hidup kita. Kita nggak mungkin bisa expect Tuhan di pihak kita.
kalau kita hari ini masih terus-menerus hidup di luar kehendak Tuhan. Bahkan satu kali Yesus itu pernah dicobai oleh iblis, pencobaan kedua kalau nggak salah. Setan itu kutip ayat Alkitab dari Mazmur 91, ya, di dalam perlindungan Tuhan. Lalu setan ngomong sama Yesus, Yesus, kalau engkau jatuhkan dirimu, firman Tuhan kan ngomong, malaikat akan menatang engkau. Bahkan kakimu gak akan terantuk sama batu. Lalu Yesus jawab apa, saudara? Ada pula tertulis. Makanya saudara, kita itu harus kenal ayat secara utuh, katakan amin. Karena setan itu bisa menipu kita juga pakai ayat. Diambil sepenggal, ya, diambil keluar dari konteksnya, memanipulasi kita pakai ayat itu. Kita harus kenal, jadikan tahun ini kita mengenal Alkitab secara utuh, katakan amin. Enggak cuman asal comot, karena setan bisa menipu kita pakai ayat. Setan itu pakai ayat loh sama Yesus, tapi Yesus enggak mau kalah. Ada pula tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Apa itu mencobai Tuhan? Mencobai Tuhan itu begini loh. Kita berharap Tuhan memberkati kita, padahal kita hidup di luar kehendak Tuhan. Kita berharap Tuhan memberkati sesuatu yang Tuhan itu enggak kehendaki. Jadi sebetulnya cobaannya Yesus, iblis itu mencoba Yesus, gini loh Yesus, kalau engkau ingin semua bangsa Israel percaya kepadamu, gini aja, kamu jatuhkan dirimu di atas bumbungan bait Allah, itu adalah tempat strategis di mana itu bisa dilihat oleh banyak orang Israel. Kalau engkau jatuh, menjatuhkan dirimu, lalu tiba-tiba malaikat datang menatangmu, udah gak usah repot-repot, semua orang Israel pasti percaya kepadamu, engkaulah Mesias. Yesus tahu itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi Yesus adalah naik di atas kayu salib. Kehendak Tuhan bagi Yesus bukanlah dengan cara pamer seperti itu. Makanya Yesus ngomong, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Seringkali kita juga sama mencobai Tuhan. Saudara, di dalam usaha, di dalam bisnis kita pakai cara-cara kotor yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita berharap Tuhan memberkati kita. Saudara, kita gak mungkin bisa expect Tuhan di pihak kita kalau kita hidup di luar kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, satu ayat lagi ya, satu ayat. Kita lihat Bilangan 14. Satu cerita maksudnya. Kita lihat di ayat 2-4. Ada sesuatu yang ironis, saudara. Bilangan 14 ayat 2-4. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami jadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita angkat seorang pemimpin, lalu pulang aja ke Mesir. Tuhan itu ingin menuntun mereka, memimpin mereka masuk ke tanah yang sudah dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Tapi orang Israel menolak pimpinan Tuhan. Mereka ngomong seperti ini, lebih baik kita mati aja di Mesir. Lebih baik kita ini pulang aja. Sekiranya kita mati di Mesir atau di padang gurun ini, untuk apa kita masuk ke tanah Kanaan ini? Jadi ceritanya, kenapa kok orang Israel begini? Jadi Musa itu disuruh Tuhan kirim 12 pengintai. Nah 12 pengintai itu melihat tanah Kanaan, lalu 12 pengintai itu kembali, ternyata terbelah jadi 2 kelompok. Kelompok pertama isinya 10 orang, ngomong begini, ini tempat banyak orang raksasa, benteng-bentengnya berkubu-kubu, ya mereka punya peralatan perang canggih-canggih, gak mungkin kita bisa masuk. Sementara kelompok kedua isinya kecil, cuman Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ngomong, kita bisa kalahkan mereka, ayo kita duduki tanah Kanaan. Nah ternyata rakyat itu lebih percaya yang kelompok pertama yang 10 orang. Makanya rakyat itu ngomong begini, mengapa membawa kami ke negeri ini? Lebih baik mati di padang gurun ini atau di Mesir.
Kenapa kok bawa kami masuk ke negeri ini? Supaya kami mati. Supaya istri anak-anak kami jadi tawanan. Sudah kita angkat pemimpin baru aja yang memimpin kita balik ke Mesir. Jadi ternyata bangsa Israel itu memberontak sifatnya. Tuhan suruh maju, mereka pengen ngomongnya balik, gak mau. Dan akibatnya apa saudara? Kita gak perlu baca isinya, saudara percaya aja sama saya. 10 orang itu kena tulah mati langsung di tempat. 10 pengintai itu. Sisanya Tuhan itu marah. Tuhan ngomong gini, seperti apa yang kamu katakan, 40 hari kamu ngintai kan? Kamu akan tinggal 40 tahun di padang gurun ini. Semua generasi yang satu umur, generasi yang dibawa oleh Musa, semuanya akan mati jadi bangkai di sini. Ya, yang bisa masuk nantinya adalah Yosua Kaleb yang generasi tuanya, sama orang-orang generasi baru. Wah, mereka dengar itu saudara. Ya, Tuhan ngomong kamu akan stay di sini. Waktu mereka dengar itu, coba kita lihat ayat yang ke-40, Bilangan 14 ayat 40 sampai 45. Dan keesokan harinya, bangunlah mereka pagi-pagi, hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju. Nah ini aneh kan? Kemarin Tuhan suruh maju, mereka nggak mau. Sekarang Tuhan sudah ngomong, oke, kamu stay di padang gurun tak disiplin 40 tahun. Mereka besoknya pergi ke puncak gunung ngomong, sekarang kita maju. Ke negeri yang difirmanan Tuhan itu, memang kita telah berbuat dosa. Tapi kata Musa, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu gak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan gak ada di tengah-tengahmu. Supaya kamu jangan dikalahkan oleh musuhmu. Tuhan gak ada di pihakmu. Sebab orang Amalek, orang Kanaan ada di sana di depanmu. Kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan. Maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, garis bawahi, mereka nekat. Katakan nekat. Naik ke puncak gunung, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidak meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Saudara, kenapa kapan Tuhan itu nggak ada di pihak kita? Waktu kita ini memberontak, nggak hidup dalam kehendak Tuhan, menolak pimpinan Tuhan. Israel disuruh maju nggak mau. Giliran disuruh tinggal, mereka maju. Musa sudah ngomong, jangan maju, Tuhan nggak di pihakmu. Jangan maju, Tuhan nggak ada di tengah-tengahmu. Mereka nekat, saudara. Nah, makanya iman sama nekat itu tipis, saudara. Tipisnya di mana? Tuhan ngomong apa? Kenapa kok Petrus bisa jalan di atas air? Karena Tuhan sudah ngomong datanglah. Jadi itu iman saudara. Nah sementara banyak dari kita nggak ada dasarnya, Tuhan nggak merintahin sesuatu, kita nekat jalan di atas air. Hati-hati, iman sama nekat mirip memang. Saudara, tapi yang satu nggak ada dasar, yang satu ada dasar, yaitu kehendak Tuhan. Katakan amin. Kapan Tuhan itu nggak berpihak dalam hidup kita? Ketika kita hidup di luar kehendak Tuhan. Saudara, terus jadi bagaimana Pastor Fuji? Make sure di dalam semua area hidup kita. Efesus itu berkata, usahakanlah dirimu mengerti kehendak Tuhan. Kata mengerti, saya coba lihat dari terjemahan Alkitab yang lain itu, selidikilah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kita nggak boleh pasif, kita harus selalu cari dalam pernikahan apa kehendak Tuhan. Dalam pekerjaan apa kehendak Tuhan. Ya di dalam pelayanan apa kehendak Tuhan. Kita harus cari tahu. Katakan amin. Ini yang membedakan anak kecil dengan anak yang sudah dewasa. Saudara, anak kecil itu sibuk sama dirinya sendiri. Sibuk sama keinginannya sendiri. Tapi kalau anak yang sudah dewasa, dia belajar untuk apa? Dia belajar untuk cari tahu, papaku, orang tuaku ini punya beban apa ya? Dia peduli, papaku ini punya beban apa ya? Apa yang jadi kehendak dari orang tuaku? Itu anak yang dewasa. Saudara, kalau Anda mau melihat
Tuhan itu ada di pihak Anda, di semua aspek hidup Anda, make sure tahun ini saudara berada dalam pusat kehendak Tuhan. Ada amin? Di semua aspek kehidupan Anda. Yang kedua, kapan Tuhan gak di pihak kita? Ketika kita mengasihi dunia ini. Katakan mengasihi dunia. Kita baca ya ayatnya, Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, Alkitab nggak ngomong, ayat ini nggak ngomong Tuhan memusuhi kita, tidak. Ya, tapi ayat ini ngomong bahwa kita itu ketika mencintai dunia ini, menjadi sahabat buat dunia ini, kita itu memposisikan diri sebagai musuhnya Allah. Nah, kita ini memang Alkitab nggak ngomong bahwa gini loh. Alkitab memang nggak nanya, saudara, apakah yang lalu saudara cinta sama Tuhan atau enggak. Tapi hari ini coba cek, apakah Anda masih cinta sama Tuhan? Nggak tanya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tapi sekarang bisa aja loh kita ini ada di dalam gereja, secara status masih anak Tuhan, masih kekasihnya Tuhan, tapi hati kita sudah selingkuh dengan dunia. Saudara, semua hal, dari mana kita bisa tahu seseorang mencintai dunia? Coba kita lihat arah hidupnya, apa yang dia kejar. Coba kita lihat, ya apa yang jadi dambaan, apa yang dia kejar di dalam hidup ini, itu bisa kelihatan. Saudara, bagaimana kita bisa expect Tuhan di pihak kita kalau kita memposisikan diri sebagai musuhnya Allah? Saudara, Anda masih bersama dengan saya, amin? Oke, next, coba kita lihat Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kata menentang itu artinya melawan. Saudara, kapan Tuhan gak di pihak kita ketika kita hidup dalam kesombongan? Saudara, setiap hari kita ini digoda untuk menjadi sombong. Ada godaan, ada rangsangan. Kapan kita ini mulai menjadi sombong? Ketika kita ini sudah merasa hebat, ketika kita ini sudah merasa pandai, kita merasa bahwa segala sesuatu yang kita raih itu karena kita, karena kekuatan kita, dan karena kita pintar. Hati-hati loh saudara. Ya, itu nyata loh. Nah, kita ini seringkali cuman berjaga-jaga terhadap godaan yang namanya apa? Perzinahan. Tapi ternyata godaan kesombongan itu juga nyata loh. Nah, padahal Alkitab ngomong Filipi 2 ayat 13, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau saudara itu bisa punya inisiatif, punya kerinduan, ya entah itu di dalam bisnis, bisa punya keinginan untuk maju, bisa punya keinginan untuk mencapai sesuatu, punya kerinduan, punya inisiatif, itu pun Tuhan yang kerjakan. Halo, amin. Kita bisa punya kerinduan pun itu adalah Tuhan yang kerjakan. Baik kemauan maupun pekerjaan. Kalau kita ini bisa achieve something, mencapai sesuatu, itu adalah Tuhan. Saudara, yuk kita saling mengingatkan satu sama lain, bahwa kita nggak boleh merasa, oh aku ini sukses, aku berhasil. Seolah-olah itu semua karena kita. Bangsa Israel itu pernah, jangan ya lupakan, jangan gini loh, jangan lihat bahwa itu karena jasamu. Tapi jangan lupakan Tuhan. Kalau kamu bisa berhasil itu karena Tuhan yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan.
Ada amin? Nah, hidup dalam kesombongan itu real. Saudara nanti bisa lihat dari apa, saudara? Dari kata-kata kita, tindak tanduk kita, hati-hati. Saudara, karena apa? Tuhan menentang orang yang congkak dan memberikan kasih karunia. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu give grace, mengasihani itu give grace kepada orang yang rendah hati. Bagaimana kita bisa expect Tuhan di pihak kita kalau hari ini kita ini sombong? Saudara pernah makan permen? Simple. Ya, kita itu kayak bungkusannya. Tuhanlah permennya. Begitu bungkusan itu lepas dari isinya, bungkusannya itu langsung apa? Dibuang. Ya, kita ini bungkusan. Di dalam kita inilah Tuhan yang bekerja. Ada amin, saudara? Kita nggak boleh lupa. Jadi kalau hari ini Anda bisa mencapai sesuatu, saudara, Anda bisa berhasil, saudara bisa punya keinginan-keinginan yang luar biasa. Itu semua pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, kapan Tuhan tidak di pihak kita? Yesaya 63, kita baca di ayat yang ke-10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah dari sebelumnya ada di pihak Israel, jadi menjadi musuh mereka. Dan ia sendiri berperang melawan mereka. Kapan Tuhan tidak di pihak kita ketika kita mendukakan Roh Kudus-Nya? Jadi ketika kita mendukakan Roh Kudus, Tuhan itu berubah dari kawan kita atau dari di pihak kita, itu jadi musuh kita. Dan Allah sendiri melawan kita. Waduh, ngeri ya. Saudara, nah apa maksudnya mendukakan Roh Kudus? Coba kita lihat. Ada satu ayat di Perjanjian Baru yang kasih tahu tentang apa saja yang bisa mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30-31. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31, inilah daftarnya hal-hal yang bisa mendukakan Roh Kudus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra, mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus mengampuni kamu. Jadi kalau kita tahu kapan sih kita ini mendukakan Roh Kudus yang sudah diberikan Tuhan tinggal di dalam kita. Saudara, yang pertama ketika kita ini kepahitan. Saudara, saya sering kali ngomong bahwa kita ini gak bisa berharap hidup di dunia yang berdosa, berinteraksi dengan orang-orang yang tidak sempurna, berinteraksi dengan orang-orang berdosa. Kita gak bisa berharap bahwa kita di dalam hidup ini gak mungkin terluka. Atau gak boleh ada orang yang nyalai kita. Ya, atau gak boleh ada orang yang menyakiti hati kita. Itu gak mungkin, saudara. Selama kita masih bernafas hidup di dunia berdosa ini, kita ini bisa dilukai orang, termasuk kita ini bisa melukai orang. Karena kita berinteraksi dengan orang yang tidak sempurna dan kita sendiri juga enggak sempurna. Ya, tapi ada perbedaan, Anda dilukai orang dengan Anda hidup dalam kepahitan. Itu beda. Kita enggak bertanggung jawab terhadap perlakuan orang terhadap kita, tapi kita bertanggung jawab atas respon dan keputusan hati kita. Kita bisa dilukai orang, tapi tanggung jawab kita apakah kita mau hidup dalam kepahitan atau tidak. Saudara, nah hidup dalam kepahitan ternyata mendukakan Roh Kudus. Saudara, bagaimana Tuhan bisa membela perkara Anda? Bagaimana Tuhan bisa membela hidup Anda? Bagaimana Tuhan bisa ada di pihak saudara kalau Anda
hidup terus-menerus dalam kepahitan. Bereskan. Di awal tahun ini beresin. Saudara nggak bertanggung jawab atas perlakuan orang. Itu urusan orang itu dengan Tuhan. Tapi Tuhan mau kita nggak hidup dalam kepahitan. Tuhan mau kalau Tuhan suruh kita lepaskan pengampunan, bereskan, lepaskan. Jangan dendam. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, jangan membangkit-bangkitkan. Di Amsal berkata, ya kasih itu tidak membangkit-bangkitkan perkara. Suami dan istri, ya kesalahan suami yang 15 tahun yang lalu, tutupi saja, sudah. Jangan dibikin perkara lagi, diingat lagi, diperkarakan lagi. Saudara, jangan dendam, jangan simpan kesalahan orang. Mulai hari ini stop untuk kepahitan. Lalu gak cuma kepahitan, dikatakan kegeraman. Saudara, simpan kemarahan bertahun-tahun. Pertikaian, fitnah, semuanya itu termasuk segala kejahatan. Buang itu semua. Coba kita cek, saudara, hari ini apakah hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan atau kita nggak sadar kita ini terus-menerus mendukakan Tuhan. Bagaimana kita bisa kayak pemazmur tadi, confidence, punya kesaksian bahwa Tuhan di pihaknya. Ya confidence loh, Tuhan di pihakku, aku nggak takut. Tuhan di pihakku, Dia menolong aku. Pemazmur ini punya clear conscience. Dia itu punya hati nurani. Dia bisa yakin dan confidence Tuhan di pihaknya. Simple, karena apa? Karena dia nggak hidup dalam kepahitan, nggak hidup dalam kegeraman. Dia nggak hidup mendukakan Roh Kudus. Apa aja saudara? Yang pertama, kapan Tuhan nggak di pihak kita? Ketika kita hidup di luar kehendak Tuhan, memberontak dan nggak mau dipimpin Tuhan. Yang kedua, ketika kita hidup dalam kesombongan. Yang ketiga, ketika kita hidup dalam, kita mendukakan Roh Kudus. Yang kedua, ketika kita mengasihi dunia. Yang keempat, Nah terus gimana, Pastor Fuji? Saudara, satu kali saya dengar sebuah cerita. Ya, ada kapal perang Amerika Serikat. Saya pernah cerita kalau nggak salah di sini. Dia itu melaju, lalu samar-samar di depan sana itu ada kapal lain karena kelihatan dari lampunya. Gitu ya. Kaptennya langsung berkata, di sini kapal perang Amerika Serikat, ya, kamu berada di jalurku, silakan bergeser 10 derajat ke arah selatan. Ya, ditunggu, lampunya tetap di situ. Kali kedua, di sini kapten siapa saya lupa. Tolong bergeser 10 derajat ke arah selatan. Kamu menghalangi jalurku. Ditunggu gak ada respon. Ketiga marahlah sih. Siapa ini? Kapten. Ini kapal perang Amerika Serikat. Silahkan bergeser. Lalu sayup-sayup terdengar suara. Balasan. Suara itu ngomong di sini. Siapa begitu ya. Ternyata dia itu cuma pegawai biasa. Tapi dia ngomong di sini mercusuar. Saudara, maksudnya apa? Kita lah yang harus sesuaikan diri dengan Tuhan. Katakan amin. Kita yang harus sesuaikan diri. Kita nggak boleh paksa Tuhan kita itu hidup. Kita hidup semaunya. Kita hidup di luar kehendak Tuhan. Kita mengasihi dunia. Kita hidup di dalam hidup mendukakan Roh Kudus, kita hidup dalam kesombongan, tapi kita berharap Tuhan berkati hidupku. Ya Tuhan, tolong hidupku. Tuhan buat mujizat, Tuhan berikan kemenangan dan terobosan dalam hidupku. Tapi kita hidup itu gak mau menyelaraskan diri. Kita mau Tuhan yang menyesuaikan diri dengan kita. Gak bisa gitu. Tahun ini kita mau menyesuaikan diri dengan Tuhan. Kita mau menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mau ada di pihak Tuhan, pertama-tama kitalah yang harus, kalau kita mau Tuhan di pihak kita, pertama-tama kitalah yang harus di pihak Tuhan. Ada amin. Ya,
Jadi kan nggak mungkin kan kita ini, aku haus, terus kita berharap kulkasnya yang datang di depan kita, ngasih kita minum. Kalau kita haus, kita yang datang ke kulkas, ambil minum. Ada amin? Dosa itu artinya hamartia, artinya meleset dari sasaran. Saudara pernah main dart ya? Kan biasa itu dia ada lingkaran yang paling dalam itu di titik tengah, warna merah, itu senternya. Lalu ada lingkaran kedua, lingkaran ketiga, 4, 5, dan yang semakin jauh. Nah, di masing-masing lingkaran itu ada skornya. Semakin jauh skornya, semakin jauh lingkarannya, skornya semakin kecil. Tapi semakin mendekati ke tengah, semakin besar. Apalagi kalau sampai tepat ya di tengah. Nah, kalau saudara hari ini melempar, hidupmu itu meleset dari sasaran jauh banget, sampai lingkaran ke-7. Saudara, ini waktunya Anda coba lagi. Ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu diberikan supaya kita hidup dalam kehendak Tuhan. Banyak orang ngomong, Pak, kan Tuhan baik. Kan Tuhan penuh dengan kasih karunia. Ya saya nggak hidup dalam nggak hidup dalam kehendak Tuhan kan nggak apa-apa. Tuhan kan baik, nggak bisa saudara. Kalau Anda mau Tuhan di pihak Anda harus hidup dalam kehendak Tuhan. Gunakan kasih karunia untuk bangkit dan coba lagi. Kali ini mungkin masih meleset, tapi dari 7, garis ke-7 sekarang garis ke-6. Terus bangkit. Kasih karunia ada diberikan supaya kita bisa hidup melakukan kehendak Tuhan. Terus coba sampai Anda itu makin dekat, makin dekat, makin dekat, dan sampai hidup kita itu ada di pusat kehendak Tuhan. Disitulah saudara Anda akan lihat, mau masalah sebesar apapun, mau tantangan sebesar apapun, kita tahu kita hidup dalam dunia yang penuh dengan realita-realita seperti itu. Tapi itu gak akan mampu menghancurkan Anda. Ada jaminan kalau Tuhan di pihak kita, kemenangan yang Tuhan akan beri. Ada amin? Selaraskan dirimu makin dekat dengan kehendak Tuhan.